Selamat datang di channel Nabla Education. Oke teman-teman, pada video ini kita lanjutkan lagi pembahasan bab 2 ya, kinematika untuk fisika SMA kelas 11 kurikulum merdeka. Pada video sebelumnya kita sudah membahas beberapa topik ya, diantaranya adalah topik posisi sampai dengan gerak peluru ya. Jadi kita sudah membahas sampai gerak peluru, dan di video ini kita akan lanjutkan lagi sisa-sisa materi dan soal-soal yang belum dikerjakan dalam buku ini. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Ya, ini dia ya materinya. Di video bagian yang ketiga kita sudah menyelesaikan sampai halaman 52 ya untuk Ayo Berteknologi. Di sini ada Uniform Acceleration in One Dimension, dan di video ini kita akan masuk ke bab 4 ya, atau ke topik bahasan yang keempat, gerak vertikal. Oke, kita lihat untuk gerak vertikal. Apa yang ada di sini: lemparkan benda ke atas dan amati gerak yang terjadi pada benda. Gambar 2.34 menunjukkan arah kecepatan dan arah percepatan gravitasi, dan gambar 2.35 menunjukkan grafik yang bersesuaian dengan peristiwa tersebut. Gerak jatuh bebas adalah gerak yang hanya dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi. Nah, ini perlu dicatat ya. Jadi definisi dari gerak jatuh bebas atau biasa dikenal dengan free fall adalah gerak yang hanya dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi. Oke, sekarang kita coba analisis grafik dan kejadian ini ya. Jadi di sini ada sebuah bola, kemudian bola ini dilemparkan ke atas. Nah, perhatikan. Pada saat bola dilemparkan ke atas ini, tentu saja bola tersebut mempunyai kecepatan awal yang disebut atau kita kenal dengan simbolnya adalah V0. Nah, disinilah kecepatan awal bola tersebut, yaitu bernilai V0 ya, grafik yang atas ini ya, yang kita beri warna merah misalkan ya. Ini kita tandai dengan warna merah. Inilah V0. Kemudian bolanya akan bergerak ke atas, ke atas, ke atas, kemudian sampai di titik tertinggi atau posisi maksimum di sini. Dia sudah tidak punya kecepatan lagi ke arah vertikal ya. Jadi kecepatannya 0. Jadi kalau kita lihat dari grafiknya, kecepatannya makin lama, makin lama, makin lama, makin mengecil hingga akhirnya 0. Nah, disinilah posisi kecepatan bola tersebut 0. Maka posisi ini adalah posisi saat benda berada di puncak. Nah, kemudian apa yang terjadi setelah bola mencapai puncak? Kemudian dia akan turun. Karena dia turun, maka dia akan punya kecepatan lagi. Kita ambil contoh misalkan bola di posisi ini, dia akan punya kecepatan arahnya ke bawah. Nah, maka di sini grafiknya akan memiliki kecepatan yang bernilai negatif. Jadi kecepatannya dari 0 ini ada negatif, 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 sampai akhirnya di posisi semula dia akan punya kecepatan yang sama lagi, yaitu V0. Hanya saja arahnya sekarang ke arah bawah, maka di situ V0 ini ada di sumbu yang negatif ya, negatif V0 di sini. Artinya menunjukkan arahnya dia ke bawah. Pada saat mula-mula dia ke atas, sekarang dia ada di posisi ke bawah. Nah, jadi seperti itu maksud dari grafik yang ada di gambar 2.35 ini ya. Yang perlu dijadikan catatan adalah jika tidak ada gaya lain selain gaya gravitasi atau tidak ada percepatan lain selain percepatan gravitasi, maka waktu yang diperlukan untuk naik ya, jadi posisi naik di mana? Posisi naik itu dari posisi V0 ini sampai di 0 ini ya. Nih, waktu yang diperlukan untuk naik itu sama dengan waktu yang diperlukan untuk bola tersebut turun. Di mana dia turun? Posisi dari 0 ini sampai ke posisi V0 minus V0 yang ada di bawah. Nah, di sini adalah posisi turun. Dia akan memerlukan waktu yang sama. Jadi itu yang perlu dicatat dari peristiwa ini. Oke, kita lanjutkan. Tahukah kalian ya, di sini ada informasi, di sini ada Lim Swee King, itu pemain bulu tangkis Indonesia ya, menciptakan teknik yang disebut sebagai jump smash. King melompat untuk mencegat kok itu ini ya, yang dipakai untuk bulu tangkis, dan memukulnya secara keras atau smash ya, disebut dengan smash. Teknik ini ditiru dan digunakan oleh pemain bulu tangkis lainnya di seluruh dunia. Untuk dapat melompat tinggi diperlukan energi kinetik yang besar karena energi kinetik berubah menjadi energi potensial. Oke, ini sekedar tambahan ya, kita lanjut. Ayo cek pemahaman. Gambarkan grafik ketinggian sebagai fungsi waktu berdasarkan persamaan 2.6 untuk gerak vertikal ke atas ya. Jadi persamaan 2.6 kita lihat dulu persamaannya. Di sini kita ambil nanti persamaan 2.6. Kita cari dulu ya. Oke, ini dia ya, sudah kita temukan persamaan 2.6 adalah X sama dengan V0 kali T plus setengah kalikan AT kuadrat. Nah, kita diminta untuk menggambar grafik. X di sini adalah posisi, untuk soal tadi adalah ketinggian terhadap fungsi waktu. Kita kembali ya, kita kembali ke sini ya. Jadi di sini grafik ketinggian sebagai fungsi waktu berdasarkan persamaan 2.6. Nah, persamaan 2.6 tadi kan persamaannya seperti ini kan.
X sama dengan V0 kali T, kemudian plus setengah dikalikan A kali T kuadrat. Nah, untuk kasus gerak vertikal, X-nya ini akan kita ubah notasinya menjadi H yang menyatakan jarak vertikal. Kemudian ini V0 kali T, kemudian di sini pada saat dia ke atas itu kan arahnya melawan arah gravitasi kan, V0 padahal gravitasinya ke bawah di sini. Maka kita gunakan notasi negatif di sini. Negatif setengah, percepatan yang kita pakai adalah percepatan gravitasi dikalikan dengan T kuadrat. Nah, kita diminta untuk menggambar grafik seperti ini, yang fungsinya adalah V0 kali T minus setengah GT kuadrat. Oke, sekarang kita akan coba gambar dengan cara menggambar dulu untuk sumbunya ya. Di sini adalah sumbu Y-nya itu berupa ketinggian H, kemudian sumbu X-nya di sini adalah waktu T ya. Nah, pada saat T-nya sama dengan 0 di sini, H-nya juga masih 0 ya. Kalau kita kembali ke grafik tadi atau ke kasus tadi, pada saat bola ini kita baru melemparkan ke atas, dia belum punya ketinggian. Kemudian dia akan naik, naik, naik nih seiring berjalannya waktu, ketinggiannya akan bertambah. Maka grafiknya adalah seperti ini. Dia akan bertambah ketinggian, kemudian karena kita akan punya grafik seperti ini. Kenapa grafiknya seperti ini? Karena gerakannya ke atas itu diperlambat ya. Ingat grafik posisi terhadap waktu kalau diperlambat grafiknya parabolik seperti ini. Kemudian dia mencapai ketinggian maksimum di sini. Nah, ketinggian maksimum kemudian dia akan turun. Nah, setelah sampai posisi atas dia akan turun, kemudian sampai di posisi pertamanya lagi di sini. Nah, pada saat dia turun di sini, geraknya sekarang dipercepat karena eh, arah percepatan gravitasinya ke bawah, geraknya bola ini juga ke bawah. Maka kalau seperti itu, geraknya dipercepat, maka setelah dia mencapai posisi ketinggian maksimum, grafik selanjutnya adalah akan seperti ini ya. Sehingga dia sampai lagi di posisi semula, di mana nilai H-nya adalah 0 ya. Jadi kalau kita bagi di sini, waktu yang diperlukan untuk naik, di sini misalkan T, ini grafiknya kurang simetri ya, harusnya simetri. Waktu yang diperlukan untuk turun juga sama dengan T. Maka grafiknya akan seperti ini kalau kita diminta untuk menggambar grafik ketinggian terhadap waktu untuk kasus benda yang bergerak vertikal tadi. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah pembahasan tentang gerak parabola. Tetapi gerak parabola ini sudah kita bahas secara lengkap ya pada video sebelum video ini, yaitu bagian yang keempat. Silahkan teman-teman nanti bisa lihat di bagian yang keempat untuk pembahasan tentang gerak parabola. Jadi di video ini kita akan langsung masuk ke gerakan selanjutnya, yaitu gerak melingkar. Maka gerak melingkar akan ada di halaman, nah ini analisis gerak parabola ya. Teman-teman bisa lihat di video sebelumnya. Oke, kita lanjutkan dulu ke gerak melingkar. Nah, di sini ya. Di sini gerak melingkar adalah poin ke E dan ini merupakan pembahasan materi yang terakhir pada kinematika untuk kelas 11 ini di gerak melingkar. Oke, sekarang kita mulai ya. Gerak melingkar beraturan atau nanti kita akan singkat menjadi GMB, gerak melingkar beraturan. Kalian pasti pernah berkendara melalui jalan yang menikung. Gerak kendaraan pada umumnya diperlambat jika menikung. Gerak martil menyerupai gerak motor ketika menikung. Kedua gerak tersebut merupakan gerak melingkar karena lintasannya berupa lingkaran. Nah, jadi ingat-ingat lagi ya, konsep pemberian nama gerak itu berdasarkan lintasannya. Kalau benda yang lintasannya berupa lingkaran, maka benda tersebut melakukan gerak yang disebut sebagai gerak melingkar. Nah, gerak melingkar dibedakan atas gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan. Ada yang disebut sebagai GMB dan ada yang disebut sebagai GMBB ya, gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan. Oke, kalian akan belajar gerak melingkar beraturan dalam subbab ini. Oke, di sini kita hanya akan belajar tentang GMB. Kita akan mulai besaran-besaran dalam gerak melingkar beraturan. Oke, jadi ini ada benda yang bergerak melingkar beraturan. Oke, kita akan coba analisis gambar ini ya. Jadi untuk mengetahui besaran-besaran kita akan coba melihat gambar ini dan mungkin saya akan jelaskan lagi step by step untuk mendapatkan persamaan 2.9. Oke ya, kita akan mulai dari gambar ini teman-teman. Jadi misalkan kita punya bola, posisinya di sini ya. Kita punya benda diambil pada beberapa posisi. Saya akan gambar dulu. Ya, cukup saya kira ada 4 posisi di sini. Nah, besaran-besaran pada gerak melingkar beraturan atau kita singkat GMB itu yang pertama ya, sebelum masuk ke persamaan 2.9 tadi, yang pertama kita akan analisis dulu apa itu GMB ya. GMB itu adalah seperti ini teman-teman. Benda bergerak pada lintasan melingkar dengan kelajuan yang konstan. Jadi di sini ciri-ciri dari GMB itu yang pertama tentu saja lintasannya berupa lingkaran. Ini pasti ya, lintasannya
berupa lingkaran. Dan yang kedua, benda tersebut akan memiliki kelajuan yang konstan. Maksudnya apa? Kelajuan yang konstan itu seperti ini. Kelajuannya adalah konstan. Jadi misalkan pada saat posisi di bawah sini, bendanya punya kelajuan, arahnya tegak lurus ya, atau kita sebut dengan tangensial. Di sini kita punya V. Nilainya berapa? Sebagai contoh misalkan 10 meter per second. Nah, pada saat posisi ini dia juga punya nilai V. Ini tegak lurus dengan jari-jarinya. Jadi arah V ini selalu tegak lurus dengan jari-jari bendanya. Ini tegak lurus seperti itu. Dan seterusnya ya, di sini juga tegak lurus. Di sini nilai V-nya juga sama dengan 10 meter per second, tidak berubah. Kemudian di posisi ini dia juga tegak lurus. Nilai V-nya berapa? Nilainya selalu 10 meter per second untuk contoh ini. Jadi dimanapun posisinya dia akan punya nilai kelajuan yang selalu konstan, yaitu 10 meter per second. Nah, tetapi kita lihat posisi pertama yang di bawah ini, kemudian posisi kedua, kemudian posisi yang ketiga di sini, nilai V-nya 10 meter per second, tetapi arah V-nya berubah. Kan arah V-nya kan selalu berubah-ubah di sini. Ini agak kehapus tadi ya, ini 10 meter per second, arah V-nya berubah-ubah. Berarti kecepatannya berubah. Nah, pada gerak melingkar beraturan ini dia memiliki kecepatan yang berubah. Nah, tetapi berubahnya kecepatan itu bukan nilainya, tetapi di sini disebabkan karena arahnya yang berubah ya. Jadi pada gerak melingkar beraturan kecepatannya berubah. Apanya yang berubah? Yang berubah adalah arahnya. Nah, karena adanya perubahan arah dari kecepatan ini, maka pada gerak melingkar beraturan meskipun dia GMB, dia akan mempunyai percepatan. Jadi gerak melingkar beraturan itu memiliki percepatan yang kita sebut sebagai percepatan sentripetal. Nah, jadi ini memiliki percepatan, namanya adalah percepatan sentripetal, di mana percepatan sentripetal ini kita singkat dengan AS ya nanti ya, AS yang ada pada persamaan 2.9 tadi. Arahnya selalu ke pusat lingkaran. Jadi kalau misalkan benda berada di posisi 1, arah percepatan sentripetalnya ke pusat lingkaran ke sini. Ini adalah arah dari AS. Di posisi 2, arahnya menuju pusat lingkaran. Jadi dia selalu ke pusat lingkaran. Artinya percepatan sentripetal dengan kecepatan, arah kecepatannya selalu tegak lurus ya. Jadi ini juga menuju ke pusat lingkaran. Jadi arah dari percepatan sentripetal menuju ke pusat dari lingkaran tersebut. Nah, jadi seperti itu. Itu adalah ciri-ciri dari GMB. Nah, sekarang kita masuk ke besarannya dulu. Besaran yang pertama pada GMB itu adalah apa yang kita sebut sebagai periode. Nah, apa itu periode? Singkat aja dengan T ya, periode simbolnya T. Periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk satu lingkaran penuh. Ya, jadi kalau benda melakukan satu kali gerak melingkar, maka periodenya adalah waktu tersebut. Nah, periode ini kita simbolkan T besar, persamaannya adalah jumlah putarannya dibagi dengan waktunya. Ini adalah persamaan untuk periode. Satuannya tentu saja sekon ya, atau detik. Nah, jadi periode adalah waktu yang diperlukan untuk satu gerak melingkar penuh. Kemudian yang kedua, kalau kita tahu periode, pasti kita tahu apa yang disebut sebagai frekuensi. Ya, frekuensi itu simbolnya F kecil. Nah, apa itu frekuensi? Frekuensi itu adalah jumlah putaran dalam waktu 1 detik ya, atau kita sebut atau kita tulis ya persamaannya adalah N per T. Tinggal dibalik aja. Satuannya di sini adalah hertz jika waktunya adalah dalam sekon. Nah, kalau kita lihat persamaan periode dan persamaan frekuensi itu kan berbolak-balik ya. Periode itu N per T, frekuensi itu periode itu T per N ya, frekuensi itu N per T. Maaf, ini terbalik ya. Periode itu nilainya adalah T per N, sedangkan frekuensi adalah N per T. Nah, karena ini berbolak-balik seperti ini, maka periode dan frekuensi itu punya hubungan ya. Hubungannya apa? Ya saling berkebalikan. Jadi, nilai periode itu tidak lain adalah 1 per frekuensi, atau nilai frekuensi tidak lain adalah 1 per periode. Ini hubungan antara frekuensi dan periode. Itu besaran yang pertama ya, kita gabung periode dan frekuensi. Kemudian kita lanjutkan besaran yang kedua. Nah, besaran yang kedua dalam gerak melingkar beraturan itu apa yang disebut sebagai kelajuan sudut. Nah, kelajuan sudut ini besaran yang baru ya, kita belum menemukan. Nah, simbol dari kelajuan sudut ini adalah omega. Omega itu adalah sudut dibagi dengan waktu. Nah, sudut yang ditempuh dalam satu gerak melingkar penuh itu kan 360 derajat atau 2 pi radian ya. Dibagi dengan waktu yang diperlukan untuk satu lingkaran penuh itu periode.
Berarti persamaan untuk omega itu sama dengan 2pi dibagi dengan periode. Atau bisa kita tuliskan juga, kita perhatikan di sini. 1 dibagi periode itu kan sama dengan frekuensi. Berarti ini juga boleh ditulis adalah 2pi dikali 1 per periodenya diganti frekuensi. Nah, ini adalah persamaan untuk kelajuan sudut. Kelajuan sudut yang kita sebut sebagai omega simbolnya ya. Apa satuannya? Satuannya adalah radian per second. Ini satuan untuk kelajuan sudut. Kemudian besaran berikutnya adalah kelajuan linier. Nah, kelajuan linier itu V tadi itu. Yang kita tulis di sini 10 meter per second ya sebagai contoh itu. Itu namanya kelajuan linier. Simbolnya adalah V. Nilai dari kelajuan linier V itu nilainya sama dengan omega dikalikan R ya. Di mana R itu jari-jari dari lingkaran tersebut. Nah, omega dikalikan R itu dapatnya dari mana? Dapatnya adalah dari persamaan ini ya teman-teman. Soalnya di materi ini ada diminta kita membuktikan ya. Kita langsung sekalian aja buktikan di sini. Kayak kita lihat dulu ya. Jadi bagian akhir kita diminta untuk membuktikan dari mana dapatnya persamaan V sama dengan omega R ini ya. Nah, kita akan langsung buktikan untuk ayo cek pemahaman ini. Kita masuk kembali ke bagian yang tadi. Nah, dari mana dapatnya V omega R? Itu dari sini teman-teman ya. Jadi V itu kan sama dengan kelajuan linier. Apa yang disebut dengan kelajuan linier? Kelajuan linier itu adalah jarak dibagi dengan waktu ya. V itu kan S per T. Nah, kalau kita perhatikan, kalau benda ini bergerak melingkar 1 kali putaran, nah ini 1 kali putaran, maka jarak yang ditempuh tidak lain adalah keliling lingkaran. Jadi V itu sama dengan, kan kita tulis dulu ya, jarak dibagi dengan waktu. Nah, jarak per waktu. Untuk 1 kali melingkar, jaraknya itu tidak lain adalah keliling lingkaran. Nah, keliling lingkaran dibagi dengan waktu. Keliling lingkaran itu persamaannya adalah 2πr dibagi dengan waktu. Keliling lingkarannya tadi apa persamaannya? 2 dikalikan pi dikalikan jari-jari dibagi dengan waktu. Waktu yang diperlukan untuk 1 kali gerak melingkar itu namanya periode ya, 2pi per T. Nah, kita perhatikan persamaan 2pi dibagi T itu tidak lain adalah persamaan omega. Berarti nilainya itu akan sama dengan 2pi per T itu omega dikalikan dengan R. Nah, kita sudah buktikan ini ya. Jadi persamaan untuk kelajuan linier V itu sama dengan omega dikalikan R. Apa satuannya? Satuannya tentu saja meter per second. Nah, seperti itu. Oke, jadi kita sudah buktikan. Nah, sekarang besaran berikutnya. Kita tulis di sini. Besaran berikutnya untuk gerak melingkar beraturan adalah percepatan sentripetal tadi ya. Jadi meskipun di sini geraknya melingkar beraturan, dia masih punya percepatan yang disebut sebagai percepatan sentripetal atau kita simbolkan AS. Di mana percepatan sentripetal ini punya persamaan kelajuan linier dikuadratkan dibagi dengan R ya. V kuadrat per R. Ini persamaan yang pertama. Nah, V kuadrat per R ini bisa kita ubah persamaannya menjadi bentuk lain. Seperti apa bentuknya? Caranya adalah dengan mengganti V. V itu kan omega kali R. Berarti ini bisa kita tulis sama dengan lagi ya. Omega dikali R, kemudian kita kuadratkan dibagi dengan R. Nah, omega dikali R dikuadratkan itu tentu saja adalah omega kuadrat dikalikan R kuadrat dibagi dengan R. Maka R-nya bisa kita coret 1. Maka percepatan sentripetal juga bisa kita tuliskan dengan omega kuadrat dikali R ya. Jadi seperti itu cara dapatnya. Kita tinggal gantikan aja di sini. Jadi omega kuadrat kita kalikan dengan R karena R-nya sudah dicoret 1 dengan penyebutnya. Nah, ini nilai atau persamaan untuk percepatan sentripetal yang kedua. Satuannya tentu saja meter per second kuadrat. Nah, itu dia besaran-besaran pada gerak melingkar beraturan. Oke ya, sebelum kita lanjutkan, kita tambahkan lagi di sini tentang frekuensi. Ada satu hal yang menarik di sini. Frekuensi di sini kan satuannya adalah hertz ya. Hertz itu tidak lain, boleh kita tulis sebagai rotation per second atau RPS. Nah, beberapa kasus itu menyatakan satuan dari frekuensi itu bukan hertz tapi RPM. Nah, kita akan coba ubah konversi dari RPM ke hertz atau RPS ya. Kita akan pakai space di sini. Jadi satuan frekuensi yang lain yang bukan SE ya, satuan frekuensi yang lain itu adalah RPM. Nah, seperti apa RPM itu? Kita bisa sering lihat kan di speedometer kita ya, ada
RPM di situ, berapa RPM, 1000 RPM, 2000 RPM dan seterusnya ya. Jadi kita sebut sebagai RPM, di mana RPM ini adalah rotation itu putaran per menit ya. Padahal SI-nya untuk frekuensi itu adalah rotation per second. Bagaimana cara mengubahnya? Nah, kita ubah seperti ini. Contoh, kita punya 120 RPM. Nah, artinya 120 RPM itu 120 putaran per menit. Bagaimana mengubahnya dia ke second? Ya, kita tinggal ubah aja 120, kemudian 1 menit itu ada berapa sekon? 1 menit itu ada 60 sekon. Ini rotation per menit, berarti kalau begitu kita bagi dengan 1/60 ya. Kenapa? Karena di sini menit ke detik ya. Jadi di sini 1/60 maaf, 1/60 RPS. Kenapa? Karena menit itu pasti lebih banyak kan. Jadi 120 RPM itu akan sama dengan 120 dikalikan 1/60 RPS atau rotation per second, atau sama dengan 2 RPS atau sama dengan 2 Hertz ya. Jadi seperti itu cara mengubah dari RPM menjadi Hertz. Sekarang kita balik, apakah masuk akal? Coba teman-teman perhatikan. Kalau 1 detik dia ada 2 putaran, berarti 1 menit ada berapa? Ya 2 dikalikan 60, karena 1 menit itu 60 detik ya. 2 kali 60 sama dengan 120 RPM. Nah, jadi sama aja ya. Jadi untuk mengubah RPM ke RPS, kita tinggal mengalihkan dengan 1/60. Seperti itu. Oke, kita kembali ke bahasan di buku ini. Ya, kita kembali ke sini, sudah kita bahas tadi. Nah, di sini contohnya 20 meter per second ya. Jadi sudah kita bahas semua besaran-besaran yang ada pada gerak melingkar beraturan. Nah, di sini ada tambahan lagi apa yang disebut sebagai sudut tempuh. Nah, sudut tempuh itu satuannya radian ya. Sudut tempuh itu apa ya? Sudut aja. Misalkan ada di posisi bawah ini, kemudian dia bergeser ke posisi ini, berarti sudutnya mana? Ya, sudutnya ini dari posisi awal ke posisi akhir. Ini yang disebut sebagai sudut tempuh ya. Oke, kita lanjut. Ayo berdiskusi. Perhatikan kembali gambar 244. Besaran apa yang berubah, mengapa, kemana arah percepatan sentripetal. Nah, ini sudah kita jawab tadi. Gambar 2.44 ya. 2.44 itu kita cek di mana ada gambar 2.44. Apakah ada kesalahan? 2.44 itu gerak parabola ya, bukan gerak melingkar ya. Mungkin maksudnya adalah gambar ini. Bukan 2.44 tetapi 2.47 ya. Yang dimaksud ini mungkin ya. Bukan 244 karena itu gerak parabola. Nah, besaran apa yang berubah di sini? Kita sudah jawab tadi. Besaran yang berubah itu adalah kecepatan tadi kan. Kecepatan tuh arahnya berubah. Besarannya yang berubah kecepatan. Kemudian mengapa? Itu karena arahnya berubah. Arah berubah. Kemudian kemana arah percepatan sentripetal? Menuju pusat lingkaran. Nah, sudah kita jawab semuanya ya. Jadi menuju pusat lingkaran. Nah, jadi seperti itu. Oke, kemudian ayo cek pemahaman, buktikan bahwa V sama dengan omega R. Oke, ini sudah kita buktikan di pembahasan tadi. Oke, kemudian refleksi. Nah, sudah selesai ya berarti untuk materi gerak melingkar beraturan kita sudah selesai, dan di sini tinggal melakukan atau mengerjakan asesmen. Nanti untuk asesmen itu kita bahas di video tersendiri ya. Nah, akhirnya di bagian yang kelima ini kita sudah menyelesaikan materi kinematika untuk kelas 11 Fisika SMA Kurikulum Merdeka ya. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi teman-teman. Nanti kita akan lanjutkan di video selanjutnya, yaitu membahas tentang asesmen. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.